kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku.
segala rencanamu. Amin. Inilah kami Tuhan, rindu mengiringmu untuk selamanya Tuhan. Kami rindu mengiringmu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam Terima surga, kasih. Terima kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Engkau telah menghimpun kami bersama-sama Haleluya. untuk kami datang di rumah-Mu yang kudus. Ya, Terima kasih Bapa yang baik Terima kasih. untuk karya keselamatan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Membawa kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah anugerah karya salib-Mu Tuhan membawa kami menjadi alat-Mu Tuhan di dunia ini. Sehingga dunia boleh melihat, boleh mengenal Engkau, dan dunia boleh selamat oleh karena kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik, membawa sidang jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh, tubuh, jiwa kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. ya, Penuhi kami semua Tuhan, pikiran kami, hati kami, sehingga apa yang keluar dari setiap pribadi kami, perkataan kami, tingkah laku kami, kasih kami, kesetiaan kami, amin. kesucian kami, Ya, hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, Terima kasih. turunlah hikmat atas hamba-Mu Benar. dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Bisa berkata amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-3. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya menunggu Bapak Ibu Saudara sampai dapat. Kalau sudah didapat bisa berkata amin. Ya, kalau begitu saya mulai membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah
Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ayat itu berkata pada mulanya, sebermula, mula-mula sekali. Bahkan sebelum langit dan bumi ada, ayat itu berkata pada mulanya adalah firman. Siapa tadi pagi sudah baca Alkitab? Angkat tangan. Yang lain, oh malu. Masuk pamer baca Alkitab. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, pada mulanya adalah firman. Jadi dialah yang pertama-tama. Minggu lalu saudara pendeta muda Jerry Kristanto berkata sesuai firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes bahwa ada benih yang luar biasa, itulah firman. Dan sikap Bapak Ibu Saudara dan saya mesti apa? Menerima dan mengasihi. Saya tidak buka catatan, tapi saya mengingat terus. Mesti kita terima dan kita cintai firman. Saya kaget kemarin lusa Jumat ya. Ada seorang anak saudara-saudara masih remaja, dia ngomong-ngomong, Om, itu kalau di gereja, kalau khotbah lama-lama aku ngantuk Om. Aduh sedih saya saudara-saudara. Bener, belak-belakan saudara-saudara. Saking belak-belakannya menyakitkan. Tersinggung saya saudara-saudara. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan lebih tersinggung. Serius. Sebab firman itu adalah Allah. Dia sedang tolak firman. Saya bilang kalau kamu sungguh cinta Tuhan, kalau kamu sungguh butuh Tuhan, jangankan baca Alkitab. Pagi-pagi kalian pasti berlutut cari Tuhan, minta Tuhan, saya perlu Engkau. Tapi saya berdiri di depan jemaat yang sudah dewasa, bukan anak-anak lagi yang cinta firman Tuhan. Katakan amin. Tapi benar, ya, tidak. Saya ini benar cerita, saudara Evan jadi saksi. Benar, aduh kaget. Saudara, kalau pergi ke sebuah gereja di mana saudara Sinhok beribadah 2 jam, itu firman tok, saudara. Tapi tetap jemaat itu dengan setia mengikutinya, cinta firman. Sebab itu Allah, ya. Saudara-saudara, pada mulanya adalah firman. Saudara-saudara, saya rindu hari-hari ini. Lihat kebangunan rohani besar-besaran sedang terjadi di Universitas Asbury di Amerika. Ada yang sudah tahu? Saudara-saudara, mereka berjam-jam di hadirat Tuhan. Lapar akan Tuhan. Dan ini doa kami. Supaya kebangunan rohani terjadi dan banyak jiwa datang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sudah pada mulanya yang pertama-tama, yang nomor 1, yang terutama sebelum segala sesuatu. Mesti firman, mesti Allah. Nanti di ayat 14 firman itu menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Jadi sudah firman, Allah, Yesus adalah yang pertama-tama, yang terutama. Ini sistem loh ya. Sudah kalau kita melawan sistem ini, artinya kita tidak jadikan firman, tidak jadikan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus itu sebagai yang nomor 1. Kita akan berhadapan dengan sistem itu sendiri. Sehingga seperti murid-murid sekalipun bersama Yesus, tapi Yesus bukan pada tempatnya, maka angin ribut, kepanikan, keributan, kekacauan terjadi. Siapa lawan sistem ini? Pasti. Kalau belum,
Saudara-saudara, kalau tidak, maksud saya itu belum terjadi. Kita akan berhadapan dengan sistem. Itulah sebabnya taruh firman pertama-tama. Seperti pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengutamakan Tuhan. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 3 ini juga bicara tentang kealahan dari Yesus. Saudara jangan pikir dia ada 2000 tahun lebih yang lalu di Bethlehem sebagai bayi. Bukan. Dia ada sebelum segala sesuatu. Bahkan bersama Bapa, bersama Roh Allah, turut menciptakan langit dan bumi. Jadi ini bicara tentang kealahan Yesus, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Saudara-saudara, ini bicara tentang ketuhanan Yesus, di mana mau tidak mau orang-orang yang tidak bisa menerima dia sebagai Tuhan. Filipi 2 ayat 11 berkata, nanti ada saatnya segala bangsa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu kurios, Raja yang berkuasa, pemilik segala sesuatu. Jadi pagi ini saudara-saudara, dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kita tahu bahwa Yesus sebagai Allah, Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah founder. Saudara-saudara, kalau di sebuah perusahaan dia pendiri, dia pembuat, dia yang punya ide, founder. Kalau di suatu perusahaan. Tetapi saudara-saudara, bukan cuma sebagai founder, tetapi dia juga adalah owner. Apa itu? Pemilik. Sebab kata Tuhan dalam bahasa lain diterjemahkan selain raja yang berkuasa sebagai tuan, tetapi juga sebagai pemilik. Pemilik segala sesuatu. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jemaat GPD Jajak, dan semuanya sedang mengikuti ibadah ini. Semua kita milik Tuhan. Amin. Nah, Yakobus 1 ayat 17, setiap yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, baca bersama-sama, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dunia dengan segala isinya bukan cuma diciptakan dan menjadi milik Tuhan, tetapi semua yang ada pada manusia, semua yang ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah milik Tuhan. Dialah pemiliknya. Saya kepengen Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sadar bahwa Tuhanlah pencipta, Tuhanlah pemilik segala sesuatu, bahkan yang ada pada kita. Mari kita membaca Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi segala dan serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu berarti semua yang ada pada kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dialah pemilik segala sesuatu dan kita hanya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Pengelola. Saudara-saudara, tadi saya berkata dia pemilik, dia owner sekaligus founder. Dia punya fungsi dan tugas. Tolong didengar baik-baik. Sebagai pemilik, dia punya tugas memimpin. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, mulailah dengan Yesus yang pertama-tama. Biar dia yang pimpin. Apapun yang Bapak, Ibu, Saudara kerjakan, rumah tangga yang Tuhan beri kepada kita, saudara-saudara, taruh dia pemimpin. Dia yang memimpin ke arah mana Tuhan, saya nggak tahu. Pimpinlah jalan-jalan ini, pimpin jalan perusahaan ini, pimpin jalan pekerjaan ini, pimpin pelayanan ini, pimpin rumah tangga ini. Saudara-saudara, taruh dia sebagai pemimpin, sebab dia ownernya.
Saudara-saudara, dia juga punya tugas mengatur atau membuat peraturan layaknya sebuah perusahaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kepengen jalan, kalau kepengen lihat campur tangan Tuhan dan perusahaan, pekerjaan atau apa yang ada pada kita bertambah besar. Saudara-saudara, mesti ikut aturan mainnya. Ya, regulasinya harus dikerjakan, aturannya mesti dilakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari bahwa saya cuma pengelola, Tuhan yang pemiliknya. Saudara-saudara, yang ketiga, dia yang menanggung kerugian. Untungnya apa ya? Rugi iya, tapi dia sedia untuk menanggung kerugian. Ya, dan memang dia sering dirugikan oleh kita. Dia yang keluarkan keputusan. Dia yang punya keputusan, saudara-saudara. Nah, kenapa Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden? Sebab pada saat dia dipercaya untuk menjadi pengelola atas semua ciptaan Tuhan di Eden, gak bisa dipercaya. Itulah sebabnya dia ambil keputusan, dia hentikan. Dia sebagai pemilik sudah bisa menghentikan sewaktu-waktu. Seperti pemiliknya. Dia bisa lakukan apa saja, nanti kita akan melihat saudara-saudara. Bahwa dia intervensi banget terhadap seluruh kehidupan kita. Jadi dia pemiliknya. Dalam Mazmur 50 ayat 12, jika aku lapar. Tuhan gak pernah lapar. Dia Allah adalah roh. Aku gak usah berkata kepadamu. Sebab semuanya dunia ini punyaku. Dan segala isinya. Artinya dia bisa sewaktu-waktu. Dia gak sewenang-wenang. Tapi inilah fungsi dari owner, apalagi founder, saudara-saudara, dia bisa ambil keputusan. Keluar dari Taman Eden. Ngapolo sih dia saudara-saudara. Wis enak-enak, tapi nggak bisa dipercaya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dia punya keputusan. Itulah sebabnya kita mesti baik-baik. Bina hubungan baik dengan sang pemilik. Segala sesuatu. Sebagai pemilik, dia punya tugas meminta pertanggungan jawab. Semua harus dipertanggungjawabkan. Harus. Tidak bisa tidak. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, enggak selalu bicara tentang uang loh ya. Berkah. Semua yang Tuhan telah beri, segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna diturunkan, diberikan atas kita. Jadi dia akan minta pertanggungan jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kitalah pengelola Tuhan, pemilik segala sesuatu. Bukan cuma bicara tentang persepuluhan, maaf. Bukan segala sesuatu. Ya memang waktu Bapak Ibu Saudara kembalikan milik Tuhan yang namanya persepuluhan. Bapak Ibu Saudara lakukan buat makan gembala, kata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tapi bukan cuma itu. Dia pemilik segala sesuatu. Tolong jangan rebut posisi dia. Lalu kita berpikir saya pemilik segala sesuatu. Oh tidak. Tuhan pemilik yang satu saat dia minta pertanggungan jawab sekaligus. Saudara-saudara, dia ambil keputusan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat yang pertama dari hidup kita sajalah. Yang pertama saudara-saudara, apa pada kita ku dapat dari dia. Itulah yang pertama, hidup kita. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Katakan amin. Pok takut saudara-saudara. Kita ini miliknya Tuhan. Dijaga, dipelihara, ditolong. Layaknya milik kita lah.
Saudara dan saya diperhatikan begitu rupa. Mari baca ayatnya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan tanpa tujuan. Tolong diingat. Bapak, Ibu, Saudara dan saya diciptakan, dilahirkan, diperanakan, hidup di dalam dunia ini bukan tanpa tugas. Bukan loh ya. Bukan. Tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk pelayanan, sebab kata yang sama ergon ditulis di Matius 26 ayat 10. Seperti seorang wanita yang tumpahkan buli-buli berisi minyak kepada Yesus. Yesus berkata dia telah melakukan perbuatan, ergon, pekerjaan baik, pelayanan. Jadi bukan tanpa maksud. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya hidup tanpa tujuan, yaitu bikin bom waktu di kemudian hari, susah dewek, susah dibuat sendiri. Ya, terlebih ambillah pelayanan, sebab kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semua kita ada dalam rencana Allah. Tuhan sudah siapkan masing-masing pribadi tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Ada pekerjaan baik, ada pelayanan yang sudah Tuhan includekan waktu kita lahir. Apakah Bapak, Ibu, sudah mengerjakannya atau belum? Ingat, pemilik itu suatu saat akan minta pertanggungan jawab. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalam pekerjaan baik, pelayanan, kapasitas, talenta, dan lain sebagainya yang Tuhan percayakan. Gak boleh enggak. Bekerja harus. Yang tidak bekerja jangan makan. Tetapi kita juga mesti ngerti bahwa kita buatan Allah, diciptakan oleh Allah untuk maksudnya. Jadi selain bekerja, kita ngerti Tuhan punya maksud lewat hidup saya. Supaya namanya dimuliakan, Kak. Supaya kita bawa jiwa, diselamatkan, dan lain sebagainya. Dan kalau bicara ini sudah ada pada jemaat. Perhatikan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Mari kita baca 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu, ayat 19 dan 20, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan tidak memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tidak boleh dipakai sembarangan. Tidak boleh dipakai untuk senjata kejahatan, kelaliman. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi sudah baptis air. Sampai suatu saat ada seorang anak Tuhan merasa hidupnya penuh dosa. Lalu dia kemudian sadar, Om, saya sudah baptis tahun sekian. Saya wis tobat, Om. Bolehkah saya baptis lagi, Om? Ini dulu jemaat, sekarang ada di luar kota. Gak bisa. Gak bisa. Tapi tolonglah mengerti, kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan. Muliakan Allah dengan satu tubuh. Tapi King James berkata, tubuhmu muliakan Allah dengan rohmu. Dengan rohmu. Dari 24 jam sehari, saudara-saudara, sedikit persen kita pakai untuk Tuhan. Di hari Minggu 2 jam itu masih juga disertai dengan ngantuk yang tak tertahankan. Saudara-saudara,
Duh, kasihan Tuhan ini pemberi hidup. Tetapi saudara-saudara, muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan dengan rohmu. Lebih hebat lagi di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Enggak lebih hebat lah, tubuh dan roh hebat. Muliakan Tuhan dengan, ya sudah ngerti, dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala itu Alkitab kita. Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi sampai melimpah. Bukan cuma lumbung yang dipenuhi, kata Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Bejana pemerahan anggur kesukaan berlimpah-limpah. Banyak orang punya semua tetapi tidak ada anggur kesukaan. Karena dia coba rebut posisi Tuhan sebagai pemilik. Dan kita mau yang jadi pemilik. Saudara-saudara, Tuhan minta pertanggungan jawab dari kita. Untuk hidup yang telah Tuhan beri. Kita bukan pemiliknya. Tolong jangan bawa dan buat tubuh ini untuk hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Mari kita mensyukuri untuk hidup, saudara-saudara. Ayo semua ambil nafas panjang. Gratis, saudara-saudara. Kalau masuk rumah sakit, saya pernah baca sebuah artikel, sehari manusia membutuhkan 2.880 liter oksigen. Nitrogennya piro itu waktu itu? 11.376 liter. Per liter untuk oksigen 25.000 kata tulisan itu, dan untuk nitrogen 10.000. Sehari, nggak tahu ini orang pengangguran atau mau ingat kasih Tuhan. Sehari dihitung 185 juta Bapak Ibu Saudara. Coba kali 30 hari ya. 5,5 M. Umur saudara berapa? Paling agak sopo ini, Mami, 82. Terus, karya wis. Kita, saudara-saudara, sehari saja bayar oksigen, nitrogen kalau disuruh bayar 5,5. Masa sih kita nggak bisa bersyukur sama Tuhan? Nggak bisa pakai hidup untuk Tuhan. Sewaktu-waktu loh, Isa diambil loh. Seperti Adam dan Hawa keluar. Dia punya, siapa yang mau bantah? Rapat direksi, rapat perusahaan. Jangan-jangan nggak Isa. Dia pemilik, stop, keluar dari Taman Eden. Harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pakailah hidup memuliakan. Manusia hidup itu sekali, lalu dihakimi, kata Ibrani 9 ayat 27. Ada penghakiman, senang-senang dengan dosa sesaat, dengan kenikmatan sementara. Ada penghakiman Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada penghukuman bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Amin. Karena itu tetap di dalam Dia. Ya, pakai hidup memuliakan Tuhan. Apalagi yang jadi milik Tuhan dari hidup kita? Waktu, masa hidup kita. Mari kita baca Mazmur 31 ayat 16. Mazmur 31 ayat 16. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Mazmur 90 ayat 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup kita di tangan siapa? Tuhan. Ini alat di tangan saya. Terserah saya, saudara-saudara. Mau tak lepas, mau tak pegang kuat-kuat dari rebutan, misalnya Jose mau rebut saya kuat-kuat begini, nggak bisa deh. Tapi nggak usah direbut sama Jose, tak lepas no ya lepas. Hidup kita di tangan Tuhan loh.
Sewaktu-waktu kalau dia mau lepaskan kita, atau seperti nyamuk tangkap sudah di tangan kita, oleh nyamuk, dibiarno. Ini gara-gara nyamuk, kepala, batuk, dahi, cucuku mendol merah. Terserah di tangan pemilik, Bapak Ibu Saudara. Olahraga, menyehatkan, bugar, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, sehat. Tapi masa hidup kita ada di tangan Tuhan, kok lupa. 70 tahun, kalau kuat berapa tahun? 80 tahun. Ayo jujur. Berapa lama tahun lagi ya? Kita pulang. Pernah mikir, sudah? Pernah berpikir? Yang umurnya 60 tahun. Duh, tinggal biro aku. Kalau mami selalu bilang, tak lama lagi ketemu Tuhan Yesus, ketemu engkau. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tapi jujur yang umurnya 60, sakit sedikit. Harus sesak darah. Aduh, Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Pengen lihat mantu Tuhan. Tapi tolong ngerti, pemilik kehidupan adalah Tuhan. Dan kita nggak ngerti. Nggak harus tunggu 70 tahun, nggak usah. Saudara kembar saya, usia 30 tahunan lah. Udah pulang. Sewaktu-waktu bisa. Sewaktu-waktu. Ya. Jadi saudara-saudara tolong ngerti. Dia pemilik waktu itu. Umur harapan hidup orang Indonesia. Saya tidak bicara Eropa. Eropa itu 80 tahun ke atas. Indonesia sempat 71,35 tahun. Kira-kira begitu. Belakangan agak naik. Apalagi pandemi sudah turun. Ya, saudara-saudara dan lain sebagainya. Antara 73-75. Itu rata-rata kesanggupan manusia Indonesia hidup. Alkitab ngomong 80 tahun. Wah 80 tahun ini apa ikut Alkitab wis. Ojo umur harapan hidup orang Indonesia. Cuma 75 tahun. Loh aku pas 75 di antara saudara berkata demikian. Wah hampir ya. Enggak. Masih ada retreat Paskah. Masih ada Natal. Masih ada banyak saudara-saudara. Karena itu. Marilah kita ngerti, menghargai waktu yang Tuhan beri. Kelola dengan benar. Pakailah untuk sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Beberapa minggu lalu saya berkata, tanya sama jiwa kita. Sekian lama jadi Kristen, apa kontribusimu sama Tuhan, sama pekerjaannya. Biarlah bermanfaat. Minggu lalu kita dengar jangan jadi lalang. Gak pernah ngeluar no buah, itu kan lalang. Sudah ngeklaim saya gandum, saya bukan disebar oleh iblis. Iya, tapi gandum itu buah. Lalang enggak, kata Saudara Jerry kemarin sesuai firmannya. Saudara Sinok juga khotbah. Saudara-saudara, kita ini bukan hidup untuk ngebek-ngebeki jajak, ngebek-ngebeki dunia ini, sebab kayak lalang kan ngebek-ngebeki. Tempatnya gandum, lalang di situ, nyedoti sari-sari makanan yang harusnya untuk gandum, dia tidak menghasilkan sesuatu yang berguna, kan ngebek-ngebeki tok. Jangan. Dan lagi-lagi saya berdiri di depan pengelola waktu, jemaat GPD Jajak yang baik. Bisa berkata amin? Lanjut, saudara-saudara, talenta. Dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikannya berapa talenta? 5. Yang seorang lagi? 2. Yang seorang lain lagi? Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perumpamaan tentang talenta. Sudah jangan iri kalau lihat seseorang, wih, WL nyanyi ne, enak pol.
Saudara-saudara, Isa mimpin pujian, nyanyi enak, main musik boleh, khotbahnya luar biasa. Cuma nggak ada di jemaat ini, bahkan seluruh dunia yang doanya begini. Nggak ada. Nggak ada. Semua kalau doa begini ya. Ya, saudara-saudara, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi nggak usah iri. Yang diberi 5, diberi 3, nggak usah sombong. Ular pada mulanya binatang paling cerdik, tapi sekarang enggak. Sebab sombong, ambillah yang dia pemilik kok. Terserah dia, mau dia. Percumalah. Pinter tapi nggak ngakali, Hawa ngakali, ambil aja. Isa dia punya keputusan. Tapi tiap-tiap kita, bahkan yang nggak pernah tampil di depan ini, paling tidak kita punya berapa talenta? 1. Dan Tuhan mau loh. Kata ayat 19, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya toh? Talenta punya Tuhan. Apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Karena itu kalau lihat ada anak saudara bisa main musik. Suruh ikut latihan di hari Senin itu saudara-saudara. Supaya kemudian bisa melayani. Bisa dikembangkan untuk Tuhan. Jangan genjreng-genjreng di jembatan sana saudara-saudara cangkruan gitu. Bukan memuliakan Tuhan. Jangan. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jembatan hotel tempat kami retreat nyanyian Tuhan kok cepat sekali menghakimi. Oh ya wis maaf. Saudara-saudara, jadi talenta punya Tuhan. Ayo dikembangkan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap apa? Tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun. Nah saudara-saudara, ini bukan bicara pengadilan yang membuat seorang masuk surga, seorang dibuang ke apinya menyala-nyala karena tidak didapati di buku kehidupan itu. Bukan. Ayat ini ditulis bema, itulah saat di mana Tuhan Yesus setelah antikris selesai, dia datang saudara-saudara, ya maksudnya perang begitu dikalahkan, lalu ada pertemuan di udara. Nah di sanalah Bapak Ibu Saudara dan saya akan dihakimi dalam tanda petik. Akan menghadap tahta pengadilan Kristus, akan berhadapan dengan bema. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya yang melayani dengan sungguh-sungguh, yang melayani dengan bahan-bahan yang berkualitas, emas, perak, batu permata, bukan rumput kering, jerami, dan kayu yang mudah terbakar. Melayani dengan sungguh-sungguh hati, bukan supaya dipuji orang. Bukan ada ragi, bukan ada madu, bukan ada sesuatu yang menguntungkan, tapi untuk Tuhan. Nah, kepada orang-orang ini dapat kemuliaan. Itulah ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Itulah sebabnya kelola waktu, kelola talenta yang Bapak Ibu Saudara dan saya terima. Ada orang disuruh maju ke depan, bersaksi dari rumah saudara-saudara, sudah penuh ini, wah saya mau ngomong ini, bla 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 bla. Sampai di sini saudara-saudara, meneng ya, tinggu, lali. Tapi saudara-saudara, kalau dia ngajar sekolah minggu, anak-anak ngerti, anak-anak senang. Yaitu talenta, dikembangkan untuk kemuliaan. Jangan-jangan orang-orang seperti ini, seperti Tom Hicks, lihat, lagi khotbah di KKR besar, saudara-saudara,
Lalu dia melihat ada malaikat bawa 2 mahkota. Lalu Tomik berkata, sing gede aku. Sebab aku pelayanan, kampanye, banyak jiwa terima Yesus. Ternyata kan enggak, kita tahu cerita. Sing kecil ditaruh di kepala. Sing gede ditaruh di seorang ibu, saudara-saudara, yang ternyata setelah dicari tahu, ibu ini bahkan korbankan semua yang ada untuk ngikuti Tommy kemana pergi ke kampanye penginjilan. Doa begitu. Tuhan nggak pernah salah. Mungkin saudara nggak pernah ketok di sini, tapi saudara salurkan berkat, pikiran, dana dan lain sebagainya. Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan lo nggak pernah salah memberkati jemaat GPDI Jajak. Amin. Ya, jadi kelola ya waktu, mulai sekarang. Kalau nggak penting, ya saya bisa berjam-jam di depan HP, mainan game, baca Alkitab nggak bisa. Dengar firman Tuhan katanya tadi ngantuk. Aduh. Jangan. Jiwa-jiwa adalah milik Tuhan. Kami mengerti ini. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini murid-murid saudara-saudara provokasi Yohanes Pembaptis. Guru-guru, itu lu murid-muridmu pada ikut Tuhan Yesus. Yohanes berkata, ya biarnya itu, apalagi juru selamat. Sebab tidak ada seorang pun datang kepada dia kalau tidak dikaruniakan Bapa kepada. Artinya jiwa-jiwa nggak mungkin ke GPDI Jajak kecuali Tuhan yang mempercayakannya. Kalau sampai Bapak Ibu Saudara dan akan lebih banyak lagi datang ke tempat. Karena Bapa yang mengaruniakannya. Amin. Dan itu berarti Tuhan yang punya jiwa. Saya sadar sedang berhadapan dengan domba-dombanya Tuhan. Milik Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami untuk mengerjakan dan mengembalakan sebaik mungkin. Walaupun sering dimengerti. Khotbah udah lama-lama. Terus piye sampaikan maksud Tuhan secara lengkap, saudara-saudara. Bingung saya ini. Ditanya, ya apa tentang antikus? Gak ngerti, pendetane loh. Gak pernah khotbah. Padahal dia lagi kencing atau tidur, saudara-saudara. Pendetane salah terus. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk apa? Menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kenapa sih sudah? Kadang diteleponi, ayo lama gak ke gereja. Kadang dibesuki. Karena kami sadar Bapak Ibu Saudara milik Tuhan, ditebus oleh darahnya. Gembala bertanggung jawab menjaga. Saudara jemaatnya Tuhan, bukan kami. Kami cuma dimintai Tuhan untuk mengelola dengan baik. Kami sayang semua jemaat. Itulah sebabnya di retreat Paskah dan lain sebagainya, kalau boleh semua melo. Bu Katemi Mariam, Bu Christine, Saudara Eva, ayo datar melo wis. Melo rame-rame. Kita ini satu keluarga Allah, jemaatnya Allah. Bisa berkata amin. Semua ayo melo. Sebab bahkan sama bayi, saudara-saudara, kami bertanggung jawab. Gembala-gembala punya tanggung jawab. Sebab mereka telah ditebus oleh darah. Saudara, itulah sebabnya ada 7 jemaat di Asia kecil. Jemaat apa saja itu? Efesus, Semirna, apa lagi? Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, satunya apa?
Laodikia. Masing-masing gembala dapat teguran, cuma 2 yang dapat pujian. Jadi gembala ini saudara-saudara akan dimintai pertanggungan jawab. Dia pemiliknya sebab dia ownernya. Jadi tolong mengerti betapa berat tugas. Paulus berkata, aku dilempari batu, seringkali lapar, puasa, terpaksa, dipukul 39 kali. Sebab kalau sudah 40 nggak boleh. Jadi 39 nanti sudah kali-kali pukul lagi 39. Sebab kalau langsung 40 nggak boleh. Tapi nggak apa-apa wis. 2 Korintus 11 berkata, tetapi susah hatiku perihal jemaat. Kata susah itu artinya dia punya beban, punya tanggung jawab atas domba-domba miliknya Tuhan. Karena itu bok marah, bok mutung. Kalau saudara dan saya sudah dengar firman yang keras, apalagi ngundang tamu, seperti saudara dikuliti. Jangan marah. Saya nggak pernah pesan atau titip pesan sama pembicara tamu. Saya pastikan nggak mau. Tapi kalau sampai firman itu datang bahkan dari mana-mana tempat hamba Tuhan, terima ya. Jadi jemaat gembala di Efesus diminta pertanggungjawab di Efesus. Domba-dombamu Efesus piye? Lalu di Smyrna Polikarpus ditanya. Sudah semua harus bertanggung jawab. Itulah sebabnya kalau boleh 1 gembala saja. Bukan cuma untuk ngurus nanti kalau anaknya manten atau Tuhan izinkan dipanggil pulang. Enggak rebutan gembala-gembala ini. Saya enggak mau rebutan. Sudah. Tapi nanti siapa yang bertanggung jawab atas nyawanya? Sebab Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada yang bangga gerejanya 10. Pagi di sana, sore di sana, minggu depan pindah sana. Seneng gereja ngelencer. Tidak benar. Sungguh tidak benar. Mau cari lucu, pindah sana. Mau cari sing serius pengajaran, cari sana. Minggu depan ya. Mau cari yang banyak pujian penyembahan di sana. Tidak bisa. 1 jemaat, 1 gembala. Ini berat untuk saya mengatakannya. Tapi itulah gembala punya tanggung jawab, saudara-saudara. Jadi jangan marah. Kalau firman Tuhan, waktu itu Tuhan izinkan keras. Sebab target gembala ini banyak sesuai firman. Mesti pakai pakaian lenan putih seperti jemaat di mana itu. Sardis. Saudara-saudara, jangan sampai kelihatannya hidup, kata orang gereja itu hidup, tapi Tuhan bilang mati. Lah itu tanggung jawab gembala, saudara-saudara. Dia berkata, gembala, itu lo gereja tetangga katakan domba-domba yang kamu gembalakan itu hidup, tapi ternyata mati. Piye ini? Gembala diminta pertanggungjawaban. Ada yang terbawa oleh pengajaran palsu seperti jemaat Pergamus dan di Tiatira. Mereka berzina dengan pengajaran-pengajaran campuran. Gembala harus bertanggung jawab. Kenapa? Sebab dia pemiliknya. Jadi harus dikembalikan utuh pada saatnya. Itulah sebabnya Roh Kudus yang menjadi andalan kami untuk bawa sidang ini jadi seperti yang Tuhan mau. Saya pernah dengan cara dan hikmat Tuhan untuk bicara secara pribadi kepada beberapa orang. Setelah pada satu pembicaraan saya bilang, tolong berdamailah. Berdamai. Bukan supaya kamu diberkati. Tapi nyawamu lu ke depan ini. Sebab yang tidak mengampuni tidak diampuni.
Gembala punya tanggung jawab. Kadang bicara rada keras, tolong dimengerti. Ya. Jadi saya berdiri di depan domba milik Tuhan. Amin. Sedih kalau Bapak Ibu sudah enggak kelihatan di ibadah. Bukan supaya kursi-kursi penuh, bukan. Bagaimana kita ngerti maksud Tuhan, rencana Tuhan ke depan. Kalau kita tidak setia. Saya mengakhiri dengan yang berikutnya, sudah berkat Tuhan. Dalam Kejadian 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, kata Yakub, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Saudara-saudara, jangan alergi dengar kata ini atau khotbah ini. Dari 38 perumpamaan dalam Alkitab, sebuah catatan mencatat, sebagian besar bicara tentang harta dan uang. Sampai ada orang berkata 500 ayat sedikitnya bicara tentang doa. Kurang dari 500 bicara iman. Tapi lebih dari 2.300 sekian bicara tentang harta, bicara tentang uang, bicara tentang ekonomi. Jangan alergi. Yakub berkata, Tuhan karunia, Tuhan yang beri, jadi dia pemilik. Aku disuruh kelola. Dan waktu dia berkata, dan aku pun mempunyai, mana tadi? Saudara-saudara, mempunyai. Kata mempunyai, saudara-saudara saya tulis dengan warna merah. Itu sebenarnya enggak ada. Yang ada adalah, dan aku pun ada segala-galanya. Dia enggak berani ngomong aku yang punya. Aku pemilik, aku yang kerja keras. Enggak. Dia pemilik, aku ada sekarang. Apa saja. Lalu firman Tuhan kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 7. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata milikmu sama. Sudah bukan bicara tentang kepemilikan dalam artian yang punya seperti posisi Allah kita yang punya. Kata itu saudara-saudara berarti mewarisi. Jadi cuma dapat, mewarisi. Miliknya kemudian, tapi dari warisannya Tuhan. Ya. Dia enggak berani. Itulah sebabnya kalau kita ngerti bahwa dia pemilik, kita ini pengelola. Seperti Abraham. Waktu itu berkata bahwa binatang dengan kriteria seperti ini, yang terbaik jantan, lalu dibelah dua, persembahkan. Ya, sampai aku datang makan persembahan ini. Mudah bagi Abraham. Dia seperti ngerti, bukan milikku kok, cuma dititipi Tuhan, aku pengelola. Ya, siap Tuhan. Lalu setelah dipersembahkan, Tuhan ngomong, sampai aku makan. Dia tunggu sampai ngantuk-ngantuk, saudara-saudara. Ditunggu ngantuk-ngantuk. Tuhan belum datang. Tapi kemudian ada binatang, burung-burung liar. Ayo usir. Lihat, gampang kalau mempersembahkan. Sebab dari Tuhan. Dia cuma kelola kok. Nggak bakalan rugi, malah Tuhan limpahkan lagi. Lalu dikomitmen sekali, enggak asal-asalan. Kalau aku tinggal, waduh bukan Tuhan yang pakai ini. Setan yang pakai. Tinggal pilih. Yang pakai berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan sebagai pemiliknya dan dia disenangkan. Atau dipakai yang lain setan. Oh Abraham komitmen jaga, ngantuk-ngantuk jaga. Ada burung, enggak boleh. Ini miliknya Tuhan, ini kepunyaan Tuhan, ini persembahan untuk Tuhan. Minggir. Jaga sampai Tuhan habisi itu semua. Kita cuma punya hak pakai air. Pasti ditinggal mati. Ditinggal enggak dibawa apa-apa.
Dan itu beberapa jemaat sudah saya mendengar kalimat. Halo Om, KB ya Pak kali tak tinggal lalu waktu mati. Aduh pinter. Ya, saudara-saudara, pakailah hidup ini, umur ini. Buk kayak Hizkia. Hizkia ini sebenarnya kalau umur 39 mati ya waktu sakit itu. 39 mati itu. Karena Tuhan bilang, wis umurmu cukup 39. Tapi dia kan merengek-rengek minta diperpanjang. Lalu Tuhan kasih berapa? Kasih berapa tahun lagi? 15. Saya tidak tahu setelah dia hidup, saudara-saudara. Setelah umur 40 atau 41 dia kawin lagi. Saya nggak tahu. Sebab dengan istri semula sebelum mati dia nggak punya anak. Tapi setelah Tuhan kasih umur panjang, rupanya dia menikah lagi. Saudara-saudara pada umur-umur segitu. Nanti anaknya lahir waktu dia umur 43 tahun. Anak ini lahir jadi besar. Pada usia 12 tahun Manasya jadi raja. Dan dia menyakiti hati Tuhan. Coba dia mati saudara-saudara seperti yang Tuhan mau. Hidup dalam dalam perkenanan Tuhan. Malah hidup diperpanjang, gak dipakai. Nah itulah sebabnya kita mesti kelola waktu. Ayat terkenal dalam Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambah. Pok sombong, saudara-saudara. Pok sombong. Jangan, saya takut, saudara-saudara. Dia pemilik kok. Biar Tuhan lebih percayakan lagi. Amin. Dia bisa main paksa loh, saudara-saudara. Bisa. Dia owner, dia punya keputusan, dia minta pertanggung jawab. Ayub berkata dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan saya berkata ini ngambil dengan cara paksa. Lewat sakit penyakit semua habis. Tapi untung masih dalam skenario Tuhan kemudian dipulih. Tapi dia bisa ambil paksa. Orang-orang Mesir, saudara-saudara, dapat berkatnya lalu tidak digunakan semestinya membayar orang-orang Israel yang kerja begitu rupa. Pada saatnya pemilik kehidupan Israel tidak terima. Anak sulung dihabisi di Mesir. Lalu mereka pergi, orang-orang Israel keluar dari Mesir dengan meminta semua emas, perak, kain-kain semua. Dan mereka dengan senang hati, ayo kasih, pokoknya pergi. Paksa. Dia owner. Dia pemilik. Kelolalah dengan baik. Nah inilah yang kita mau lanjut di hal-hal terakhir. Dalam Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Pasal 10 ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Kalau Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, dan selalu Tuhan berkati, jangan pakai berkat untuk dosa. Sebab dia akan minta pertanggungan jawab. Jangan pakai untuk menjauh dari Tuhan. Jamnya ibadah karena sudah diberkati, pakai berkat bukan untuk lebih setia ke gereja. Bawa teman-teman saya, ayo naik mobilku pergi ke gereja. Tapi malah bawa ke tempat-tempat yang pas jam ibadah. Saya khawatir, kamu kurang waktu ya, sampai minggu diambil. Tak taruh di kekekalan, wis. Di mana Tuhan? Di Firdaus. Lebih lama di sana bisa ngelencer suwi istirahat. Nggak mau kan, karena belum waktunya. Ada yang mau? Saya belum lah, tunggu. Amin. Pakai untuk, sebab dia yang punya, kita kelola dengan baik. Nah berkat orang jujur memperkembangkan kota.
pasti gereja-gereja yang ada waktu itu, masing-masing jemaatnya ngerti sebagai orang benar. Kota tambah bagus, pasti kalau ada gereja, berarti jemaat pasti perhatikan gerejanya. Pasti gerejanya bagus. Saya dapat bocoran, ada orang Sangseng atau Mesong. Tanya, GPDI Jajak kayak apa sekarang? Lalu seorang anak Tuhan telepon sama pengerja. Video dalamnya gereja. Rupanya gereja ini suka diejek-ejek dulu. Gereja gudang, gereja macam-macam. Telinga saya mendengar sendiri. Terus orang itu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita nggak mau bangga tentang gedung. Tapi berkat orang benar, terjemahan lain berkata, memperkembangkan kota, mengembangkan gereja. Apalagi lu bukan lalang, gandum yang berbuah. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa untuk diri sendiri, kenapa ya? Nggak bisa buat Tuhan yang menciptakan semua. Tuhan ini punya cara loh untuk paksa kita sebagai keputusan dan minta pertanggungjawab. Saya tidak tahu kenapa Emily Malkuis, seorang gadis, harus nunda hari pernikahannya karena didapati benjolan sebesar bola sepak di perutnya. Tapi kemudian saya mengerti setelah membaca sebuah artikel dari pendeta Niki Sumwa. Pada waktu itu saudara-saudara, gereja Bethel Temple di Amerika mau mengirim utusan misionaris ke Indonesia. Claveren dan keluarga Grusberg terpanggil. Ofler sebagai gembala bilang, ini ada dana $1.700, tapi perlu dana $2.200, kurang $500. Mereka berdoa supaya ada dana untuk bawa misionaris ke Indonesia. Sudah tahu, Emilie Marquis datang kepada gembala. Kalau sekarang bilang Om Ofler, doakan saya. Ada benjolan besar di perutku. Ya, berdoa. Dia berdoa, saudara-saudara, berdoa. Ini bukan di KKR, di rumah. Lalu Malkuis pulang, Emil pulang, sampai di dekat dapur. Tiba-tiba, saudara-saudara, benjolan itu pecah. Jatuh begitu. Lalu dibawa ke dokter, saudara-saudara. Bagaimana bisa terjadi? Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan saudara-saudara, dokter sudah minta siapkan uang $500 waktu itu untuk operasi. Nah, karena didapati sembuh, dia datang lagi kepada Ofler. $500 harus ke dokter. Tapi Tuhan sudah sembuhkan aku. $500 ku persembahkan kepada Tuhan. Dari situ, saudara-saudara, Claveren dan Grusbeck masuk Indonesia. GPDI ada. Lalu kita punya anak adik-adik, ada GBI, ada GPPS, semua beranak pinak. Indonesia punya gereja hidup dari seorang Emily Malkuis yang ngerti bahwa hidup, waktu, talenta, keberadaannya dari Tuhan sebagai pemilik. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Kalau Tuhan tidak pakai Emily Malkuis ini. Tapi dengan dia sakit, lalu Tuhan sembuhkan. Dia pakai uang yang untuk operasi itu. Untuk membawa mereka, misionaris ini, ke Indonesia. Dan kalau kita ada, kita sedang berhutang kepada mereka. Kita hidup secara rohani. Gereja ini ada. Karena ada orang-orang yang mengerti. Tuhan pemilik segalanya. Saya cuma pengelola. Jangan seperti jemaat yang ada di Laodikia. Saudara-saudara, Wahyu 3 ayat 14-18 berkata, aku kaya, aku memperkaya diri. Aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara-saudara, dia lupa kalau dia diberkati Tuhan. Sehingga
kaya, sebab berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Tapi sesuatu terjadi, saudara-saudara. Orang-orang di jemaat Laodikia jadi sombong, jadi tinggi hati, jadi arogan, jadi berubah hati. Lalu Tuhan kirim gempa, memporak-porandakan. Enggak, masih saja sadar. Masih berkata, aku kaya, memberkati, aku bisa bangun kota ini kembali. Pabrik-pabrik aku bangun kembali, ini kota kaya. Sudah diambil dengan paksa lewat gempa, saudara-saudara. Masih berkata, aku kaya. Sampai akhirnya gembala ditegur. Apakah mereka enggak sadar kalau mereka ini apa? Miskin, malang. Kata malang itu saudara-saudara ditulis menderita, patut dikasihani sebagai kata sifat. Tetapi dalam bahasa Inggris dalam kata keterangannya menunjuk tidak karuan. Tidak karuan. Saya tidak tahu tidak karuan di mana. Sebab mungkin berkat Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang tua jemaat Laodikia sudah membuat anak-anak mereka kacau, gak karuan. Kata bendanya, orang kikir, orang medit, orang pelit. Sudah lihatlah benang merahnya. Mereka gak mau pakai untuk Tuhan. Mereka kaya, tapi bukan diberkati Tuhan. Tapi saya berdiri di depan jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau jemaat Laodikia memang jemaat kaya di mata orang. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Beda ya, ini judul pagi ini, jemaat kaya Laodikia. Tetapi jemaat GBD Jajak, jemaat yang diberkati Tuhan. Yang tahu bahwa apa pada kita berasal dari Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan. Kelola dengan baik, saudara-saudara. Dengan baik. Untuk kemuliaan. Sebab kita akan dimintai pertanggungan jawab. Tuhan Yesus menolong kita. Ada lagu berkata, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku.
Oh Tuhan, di pagi hari ini, kalau kami boleh kembali mendengar Terima firman, kasih Tuhan. biarlah kami boleh mengasihi firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, karena kami tahu melalui firman-Mu Engkaulah menjadi sumber segalanya ya Tuhan. Engkau menjadi penolong Terima kami kasih, di waktu Tuhan. kami susah. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan di dalam kami lemah. Tuhan memberikan Haleluya, kemenangan dan kekuatan haleluya. Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja, mengerjakan firman-Mu sehingga bertambah iman kami kuat di dalam Engkau. Kami boleh berbuah-buah di dalam kasih, Engkau. Kami Tuhan. boleh menjadi Terima berkat kasih. untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa tetap bekerja Tuhan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh Haleluya. memiliki iman kami yang kuat. Kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Kami boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh mengalami kasih-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan Terima kasih, kami. Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan pada pagi hari yang sudah datang kepada Tuhan. Engkau menilai keadaan kasih, mereka, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, karena Engkau menjadi kekuatan kami, Engkau menjadi Haleluya. perlindungan kami, Engkau menjadi menara. Tuhan, Engkau tolong kami semua sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Amin. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan sehingga kami boleh bersyukur senantiasa di dalam Terima Engkau kasih, ya Tuhan. Tuhan. Kerjakan firman-Mu Tuhan. Oh, setiap telinga yang sudah mendengar firman-Mu sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami sehingga firman-Mu tetap hidup dalam setiap jiwa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.